Tuhan, tolonglah kami mengerti akan tujuan daripada hidup kami, supaya kami tidak hidup dalam kesia-siaan, supaya kami tidak hidup dalam percuma, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus, melalui anugerah Tuhan, melalui firman Tuhan, kami semakin ditolong, hati kami, pikiran kami semakin diterangi, bahwa tujuan hidup kami, ketika Allah menciptakan kami, Allah menginginkan supaya kami memuliakan Allah, mengerti rencana kehendak Allah dalam hidup kami. Biarlah melalui kehidupan yang ada, kami memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan lewat kehidupan kami, lewat ibadah kami, lewat keluarga kami, lewat studi pendidikan kami, lewat profesi kami, pekerjaan kami, lewat bisnis kami, lewat dimanapun kami berada, kami menyenangkan Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan Tuhan menikmati kehidupan kami. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kami, maka Tuhan bersuka melihat kami, Tuhan senang melihat kami. Tuhan terima kasih, biarlah anugerah Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, memproses kami, sehingga sekali lagi Tuhan, kami berkata bahwa tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih dalam perjalanan hidup kami 1 minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Itu membuat kami kuat, itu membuat kami mendapatkan penghiburan, itu membuat langkah kami semakin melangkah kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apa yang kami terima. Terima kasih buat apa yang kami alami Tuhan, yang Tuhan sudah izinkan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan beri bagi kami. Sekali lagi Tuhan, apa yang kami terima, apa yang kami dapatkan sepanjang minggu ini, sekali lagi Tuhan Yesus, bukan karena kelayakan kami, bukan karena semata kami berjuang dan bekerja, berusaha. Tuhan, Kaulah berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Tuhan, ini satu kemutlakan, ini satu kedaulatan daripada Allah. Kami boleh berusaha, kami boleh berjuang Tuhan, kami boleh merencanakan banyak hal dalam hidup ini. Tapi jikalau Tuhan tidak mengulurkan tangannya dan memberkatinya, maka usaha dan pekerjaan kami itu akan sia-sia. Kalau seminggu lalu kami bekerja, ada rezeki, ada berkat, ada keuntungan, ada sukacita, ada kesehatan kami miliki, sekali lagi Tuhan, kami berkata, ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan, kami syukuri usia yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami hidup hari ini bukan secara kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan. Kalau kami hidup itu berarti Tuhan punya rencana bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Begitu juga dengan ulang tahun pernikahan. Doa kami biarlah Allah memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, untuk hari ini Bapak Fernando Simbolon, Bapak Erwin Simajunta, Rezkiel Immanuel Mulyawan, kami serahkan sekali lagi anak-anakmu ke dalam tanganmu. Mohon berkatmu, pertolonganmu dalam kehidupan mereka. Kami mohon pertolonganmu Tuhan Yesus, biar penanggulangan virus corona di Wuhan Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan terlibat dan Tuhan campur tangan. Ini hal yang menakutkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para medis, para dokter, para perawat yang merawat korban daripada virus ini Tuhan. Kami berdoa, beri perlindungan kepada mereka Tuhan. Oh, mereka menjalankan tugas, mungkin juga mereka mengalami ketakutan kena virus ini Tuhan, tapi itulah panggilan bagi mereka. Maka kami berdoa Tuhan, jaga lindungi mereka. Para pihak keamanan juga Tuhan jaga lindungi. Semua kami doakan Tuhan, orang-orang yang terserang kena virus ini, kiranya mereka boleh ditangani dengan baik, kiranya mereka boleh sehat kembali Tuhan. Penyebaran virus ini
kiranya bisa ditanggulangi dengan baik. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, dunia, para pemimpin-pemimpin dunia boleh bekerja sama menanggulangi bencana ini, menanggulangi virus ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu sedang berdiri di hadirat-Mu pada saat ini. Tuhan paling tahu pikiran mereka, Tuhan paling tahu hati mereka. Ketika mereka melangkahkan kaki mereka dari rumah menuju ke rumah-Mu ini Tuhan, Tuhan tahu persoalan mereka. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu bagi mereka Tuhan, jamah mereka. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dunia ini boleh meninggalkan kami, tapi Allah tidak meninggalkan kami. Dia selalu bersama dengan kami. Tuhan, ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, Tuhan Kau setia menolong kami, setia menyertai kami. Bahkan kuasa-Mu lebih besar daripada masalah kami. Ajar kami lebih fokus kepada Allah, kepada Yesus daripada masalah kami. Ajar kami melihat kebesaran Allah, kasih Allah. Ajar kami Tuhan tidak terus memandang besarnya persoalan kami, tapi ajar kami memandang besarnya Allah bagi kami. Tuhan, satu perkataan, satu sentuhan yang dilakukan oleh Tuhan, kami sangat percaya masalah kami akan selesai. Sakit penyakit kami akan pulih, akan tersembuhkan. Karena ada Allah di dalam Yesus Kristus, tabib kami, tabib yang agung. Dia penyembuh kami. Hari ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkati satu demi satu anak-anak-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Tambahkan terus kesetiaan bagi mereka untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami renungkan. Roh Allah berbicara kepada kami, terangi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti maksud daripada Allah lewat firman hari ini. Tuhan berbicara kepada kami, hamba-Mu Engkau persiapkan, Engkau tolong supaya boleh Engkau pakai menurut rencana dan kehendak-Mu. Inilah seru kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kedua, ayat 19b dan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat 19b, dari kata aku telah. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 19b dan ayat yang ke-20. Mari kita baca firman ini, 1, 2, 2. Ya, aku telah namun aku hidup adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tema tahunan gereja kita di tahun 2020 ini diambil dari nats yang kita sudah baca tadi, ya. Dari Galatia pasal yang kedua ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Saya berharap Bapak Ibu ayat ini boleh kita baca, bisa kita luar kepalakan. Tema tahunan kita berbunyi, Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalamku. Bolehkah kita ulangi Bapak Ibu dan Saudara, Yesus hidup dalamku. 1, 2, ya. Memang anggota jemaat GMI Perhati ini luar biasa. Sekali aja kita ngomong langsung bisa luar kepala. Lebih kuat lagi, sekali lagi volumenya kita tambahin. Yesus 1, 2, 2, ya. Wah, Yesus hidup dalamku. Nah, tema ini kan kita bahas pada hari ini. Dan sepanjang tahun ini tema-tema khotbah kita akan kita arahkan bagaimana Yesus itu hidup di dalam kita. Kalau Yesus itu hidup di dalam kita, bagaimana tentang hidup kita, menjadi apa kita, kemana arah tujuan kehidupan kita. Biarlah ini minggu demi minggu kita akan bahas. Goal daripada tema tahunan kita itu adalah
kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, bolehkah kita ulangi, kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya katakan GMI Efrata, Bapak Ibu katakan Yesus hidup dalamku. Ditambah yes-nya supaya mantap Bapak Ibu dan Saudara. Ya, GMI Efrata. Bolehkah lebih semangat tangannya itu? Jangan yes, jangan, yes. Oke. GMI Efrata. Silakan duduk. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus hidup di dalamku. Nah, sekali lagi mau saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, arah daripada gereja kita ini, saya tetap mau arahkan kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wow, temanya Yesus lagi, Yesus lagi. Tema tahun yang lalu, do like Jesus. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus sudah kerjakan, kerjakan. Perbuatlah seperti yang Yesus sudah perbuat. Kalau tema yang lalu Bapak Ibu dan Saudara, seolah-olah kita mau berjuang mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan. Sekalipun sebenarnya dalam mengikuti Yesus, mengerjakan apa yang Yesus kerjakan itu, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kasih karunia Allah. Tapi sekali ini kita ubah. Ya, bukan lagi seolah-olah kita yang mengikut Yesus, tapi sekali lagi Yesus yang diam di dalam kita. Yesus yang akan memimpin kita. Yesus yang mengarahkan kita. Jadi kita mengikuti Yesus. Amin. Saya mau tetap katakan fokus hidup kita, fokus khotbah kita itu kepada Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena Yesus Kristus itulah membuat kekristenan berbeda daripada kepercayaan atau agama-agama yang lain. Yesus Kristuslah membuat gereja berbeda, kekristenan berbeda daripada agama-agama yang ada di dunia ini. Jikalau Yesus Kristus diangkat dari gereja, jikalau Yesus Kristus diangkat dari khotbah, dikeluarkan dari khotbah, maka sekali lagi gereja itu tidak berbeda dengan satu organisasi. Khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja hanyalah berupa pesan moral, berupa nasihat, berupa petuah, akidah, atau ajaran-ajaran kebaikan. Sekali lagi, Yesus yang membuat perbedaan. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada seorang teolog bernama John Stott. Orang itu bertanya kepada John Stott, apa tujuan utama Allah bagi umatnya? Apa tujuan utama Allah bagi umatnya? Bertahun-tahun John Stott memikirkannya, merenungkannya. Apakah tujuan Allah itu bagi umatnya supaya umat yang berdosa ini masuk surga? Kalau tujuan utama masuk surga, seharusnya Bapak Ibu dan Saudara ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, orang yang percaya langsung cabut nyawanya, balik ke surga. Tapi kenyataannya orang-orang yang percaya itu masih ada di dunia. Termasuk saya dan saudara, kita orang percaya, kita masih ada di dunia. Berarti hal utama bukan surga. Sekalipun melalui iman kita, kita pasti masuk surga. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu dicipta dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi dosa menghancurkan rupa dan gambar Allah pada manusia. Sehingga manusia itu tidak lagi mirip seperti Allah. Allah penuh dengan kasih, manusia penuh dengan kebencian. Allah penuh dengan kebaikan, manusia penuh dengan kemarahan. Tidak lagi seperti Allah. Maka Yesus Kristus mati di atas kayu salib,
memulihkan kembali gambar Allah itu, supaya manusia yang percaya kepadanya kembali seperti Yesus Kristus. Karena pada awalnya Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Supaya apa? Supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Supaya manusia bisa membangun hubungan dengan Allah. Supaya manusia Allah ini tadi, manusia yang serupa dengan Allah itu tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka menjadi berkat. Mereka akan menjadi berkat di mana-mana. Mereka akan memuliakan Allah. Mereka akan menyaksikan Allah. Tapi sekali lagi dosa menghancurkannya. Maka sekali lagi Yesus Kristus menyatakan rencananya. Maka itu yang digumuli oleh John Stott, dan akhirnya dia menemukan bahwa tujuan utama Allah bagi umatnya, bagi orang percaya adalah Allah ingin umat itu menjadi serupa Kristus. Yesus menghendaki saya, saudara, Bapak, Ibu semakin serupa dengan Yesus. Coba lihat kiri kanannya, sudah semakin serupa dengan Yesus enggak? Belum Pak Pendeta, enggak ada jenggot, ya enggak ada jubahnya. Bukan dalam hal itu keserupaan dengan Yesus, Bapak Ibu, tetapi keserupaan dengan Yesus adalah di dalam kasih, di dalam karakter, di dalam perbuatan baik, di dalam pengampunan, penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka arah daripada gereja kita itu adalah semakin serupa dengan Yesus Kristus. Karena ketika kita semakin serupa dengan Yesus Kristus, hidup kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Nah, semangat Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin serupa dengan Yesus. Amin. Kalau semangat Bapak, Ibu, saya lebih semangat lagi. Kayak gitu ya. Satu ayat yang mengatakan seperti ini, Roma 8:29, mari kita baca dua-dua ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, atau semua orang yang sudah selamatkannya dari semula, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari semula juga sudah ditetapkannya. Supaya apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Kristen itu adalah Kristus kecil. Kristen adalah Kristus kecil. 1, 2, 2 ya. Kemana orang Kristen pergi, Kristus kecil kelihatan. Amin. Karakter Kristus kelihatan, kebaikan Kristus kelihatan, kebaikan Yesus diperlihatkan. Amin. Mantap. Dimanapun Anda ada, Anda adalah saksi Yesus Kristus. Anda adalah mewakili, atau kita adalah mewakili kehadiran Yesus Kristus. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita masuk dalam tema kita tadi, Yesus hidup di dalamku, atau Yesus hidup dalamku. Apa maknanya kalau tema ini atau yang kita bahas ini, apa artinya Yesus hidup dalamku? Ya, perlu tahu. Nanti orang tanya, gimana tentang gereja kamu? Di mana kamu gereja? GMI Efrata. Gimana tentang khotbah-khotbahnya? Ada tema tahunannya. Apa tema tahunannya? Yesus hidup dalamku. Apa maksudnya? Ya pokoknya Yesus itu hidup dalamku, itu aja. Banyak kali kamu tanya, aku sebanyak-banyak tanyalah. Yesus hidup dalamku, itu berarti Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini pada ayat yang ke-20 dalam teks khotbah kita tadi. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus, melainkan Yesus yang hidup di dalamku. Kalau kita berkata Yesus hidup di dalam kita, ya, itu berarti Yesus yang menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai hati kita. Yesus yang mengendalikannya, Yesus yang memimpin hidup kita, Yesus yang mengarahkan hidup kita kepada kehendak Allah, kepada rencana Allah. Jadi bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, agendanya itu adalah agenda surga. Dia tidak dipimpin oleh roh daging,
Bukan lagi dipimpin oleh kekecewaan atau kemarahan, tidak. Tapi dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kemana dipimpin? Kepada kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah, apa yang memuliakan Allah, kesitulah arah daripada perjalanan hidup mereka atau perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu kali seorang misionaris bernama sebelum masuk ke sana, ya, Alkitab katakan, saya kutip ayatnya dulu, 1 Yohanes 2 ayat 6. Semakin kita dipimpin kepada kehendak Allah, semakin kita dipimpin kepada rencana Allah, sekali lagi kehidupan kita semakin serupa dengan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 16, mari kita baca, 1, 2, 2 ya. Saya percaya ayat ini sering kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa itu wajib, Bapak Ibu? Tolong saya, tadi pagi saya katakan saya dulu rendah sekali bahasa Indonesianya. Ya, tidak terlalu tinggi, jadi banyak yang gak ngerti. Tolong saya yang lemah ini. Wajib itu apa? Ia wajib hidup sama seperti Yesus. Arti wajib itu kalau mau hidup seperti Yesus boleh, tapi kalau juga enggak hidup seperti Yesus boleh. Benar dah. Wajib itu apa sih? Boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Itu wajib enggak itu? Artinya, benar enggak arti wajib? Ia wajib hidup sama seperti Yesus. Apa itu wajib? Harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan. Kalau kita ganti harus, supaya enggak ragu-ragu, supaya enggak bias, supaya lebih tegas. Kalau kita baca wajib ini dengan harus, coba kita baca sekali lagi bersama-sama. Kata wajib kita ganti dengan kata harus. 1, 2, 2 ya. Ini perintah Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya begini, semakin hidup sama seperti Yesus itu bukan pilihan lagi. Bagi orang percaya itu perintah. Katakan itu perintah. Perintah. Itu berarti kita harus berjuang, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk semakin serupa dengan Yesus. Itu berarti kita harus berusaha di dalam anugerah Tuhan tentunya, di dalam pertolongan Tuhan tentunya. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin serupa dengan Yesus. Jangan katakan, ya kita warga jemaat ini enggak semakin serupa dengan Yesus enggak apa-apa. Yang semakin serupa dengan Yesus itu cukuplah para pendeta. Setiap orang yang ngomong, yang ngaku dia ada di dalam Yesus, sekali lagi, orang itu wajib, harus dia hidup seperti Yesus. Ini perintah dari Tuhan bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali ada seorang misionaris bertemu dengan Mahatma Gandhi. Nama misionaris itu adalah Stanley Jones. Ya. Selalu diperhatikan oleh Stanley ini atau Stanley Jones ini tentang perkataan atau kutipan-kutipan daripada Gandhi. Lalu dia bertanya kepada Gandhi, Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengutip firman. Mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Yesus? Kenapa enggak jadi pengikut Yesus? Kenapa enggak jadi Kristen aja? Anda kan senang ngutipnya, Anda begitu mengagumi Yesus Kristus. Kenapa enggak jadi Kristen aja? Benar juga kan? Kalau
Gandhi umpamanya selalu membenci kekristenan, membenci Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, tentu Stanley Jones seorang misionaris ini tidak mengatakan seperti itu, tapi sering kutip Alkitab, sering membicarakannya. Kenapa? Kok nggak ikut jadi pengikutnya aja sekalian? Gandhi katakan begini, saya tidak pernah menolak Yesus Kristus. Saya suka kepada Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ini yang salah nih. Ini yang jadi masalah. Kalau Kristus, oke, saya senang, ajarannya bagus. Tapi begitu saya lihat orang Kristen yang ngaku di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, yang ngaku pengikut Yesus, nggak mirip seperti Yesus. Gandhi punya pengalaman ketika di Afrika, ketika dia masih muda, dia baca Alkitab, dia baca menyukai khotbah di bukit, Bapak Ibu pasal 5 sampai 7 Injil Matius, ya. Satu kali dia ingin ke gereja, masuk ke dalam gereja. Tapi rupanya penerima tamu berkata begini, "Hei kafir, mau kemana kamu?" "Mau ke gereja." "Tempatmu bukan di sini." Afrika pada saat itu juga menganut apartheid itu, ya, ada perbedaan ras. Dia masuk ke gereja kulit putih, Bapak Ibu dan Saudara. Orang berkulit putih itu tadi berkata, "Tempat yang hitam bukan di sini, ini khusus orang putih. Pergi." "Pergi enggak?" "Kalau enggak kamu pergi, saya akan panggil keamanan untuk tangkap kamu, usir kamu." Orang-orang yang melayani Tuhan kalau tidak mengerti Tuhan, Anda bisa mengusir orang dari gereja, bukan mendatangkan orang ke gereja. Kalau hidup kita tidak semakin serupa dengan Yesus, Bapak Ibu, kita membuat orang jauh dari gereja. Yesus hidup di dalamku, itu berarti terus dibakarui, terus dipimpin kita kepada arah kehendak Yesus. Lalu Gandhi berkata begini, coba kita baca Bapak Ibu dan Saudara, statement daripada Gandhi. 1, 2, 2 ya. Orang yang ngomong itu Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang bukan di gereja. Kalaulah orang Kristen ini hidupnya mencontoh Yesus, meneladani kehidupan Yesus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Kalau begitu, salah satu penghambat orang menjadi pengikut Yesus itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang tidak bertobat, orang Kristen yang kehidupannya tidak semakin serupa dengan Yesus. Tapi saya tidak sedang membicarakan orang-orang terhormat yang ada di depan saya. Enggak lah. Nah, ini wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Enggak percaya, jangan cuma lihat wajah saya yang penuh dengan kemuliaan ini. Lihat juga wajah kiri kanannya penuh dengan kemuliaan. Ayo lihatlah, kok enggak mau lihatnya. Nah, enggak menjadi penghambat mereka ini, enggak. Bahkan lewat wajah mereka saksikan Yesus Kristus. Amin. Yesus hidup dalamku. Apa maknanya Bapak Ibu dan Saudara? Kalau tema tahunan kita mengatakan Yesus hidup dalamku, itu berarti kita mau berkata, Yesus itu semakin besar, aku semakin kecil. Ini kesaksian, saya kutip kalimat ini atau firman ini dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Ini kesaksian daripada Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis membaptis, Yesus bersama dengan murid-muridnya membaptis lebih banyak. Orang menyampaikan kepada Yohanes Pembaptis, maka dia berkata, dia akan semakin besar, aku semakin berkurang, aku semakin kecil. Kalau kita ngomong Yesus itu hidup di dalam kita, maka yang kelihatan itu Bapak Ibu dan Saudara bukan kita, tetapi Yesus. Amin.
Yang kelihatan, yang nampak itu, apapun yang kita kerjakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan karena aku pintar, bukan karena aku hebat, tetapi apapun yang kita kerjakan, sekali lagi kita berkata, ini karena Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, kita berkata ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah berkat Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Yang selalu dipermuliakan itu adalah Yesus Kristus. Yesus hidup di dalamku. Aku semakin kecil, Dia semakin besar. Saya lagi pilih orang ini, menggambarkan ini. Siapa paling besar di antara kita ini? Saya minta orang besar lah maju ke depan. Siapa orang besar di sini? Ya. Siapa orang besar di antara kita ini? Vincent, Vincent boleh. Vincent orang besar. Ya. Vincent ini orang besar. Wah, memang besar orangnya. Dan kita doakan juga satu hari Vincent ini menjadi orang besar. Bolehkah berdiri dan bersaya? Oh, cocok ini. Nah, ada ya. Cocok ini. Saya tahu Anda sedang menghibur saya. Tidak apa-apa. Orang pulih itu dikatain orang, ditertawakan orang, tidak tersinggung. Tukul itu dengan kekurangannya dia cari duit loh. Itu kalau orang udah pulih. Kalau nggak pulih, sakit hati. Bener gak? Haleluya. Kenapa saya pilih orang besar? Ini menggambarkan Allah. Ini menggambarkan Allah. Gambarkannya ya. Oh, bukan Allah. Jangan disalah ngerti. Pulang pula dirikan kerajaan pula. Dirikan kerajaan. Gara-gara pendeta Iwan dirikan kerajaan, tangkap polisi kita. Ya, seperti raja-raja dadakan itu. Ya, jangan gitu. Ya. Kenapa saya pilih Vincent yang besar ini? Ini gambaran Allah. Saya gambaran manusia. Allah lebih besar daripada manusia. Yesus tinggal di dalam kita, hidup dalam kita. Itu berarti Dia semakin besar. Aku semakin kecil. Kolose 3 ayat 3. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita tersembunyi di hadapan Allah. Kalau tersembunyi di hadapan Allah, yang kelihatan itu siapa? Allah. Yang nampak apapun yang kita perbuat, pelayanan, worship leader, singers, pemain musik, menjadi majelis, menjadi pendeta, yang selalu yang kelihatan itu adalah Allah, bukan kita. Nah, hidup manusia, saya gambarkan tentang saya. Allah agak strong sedikit, jangan. Ini Allah, manusia di belakangnya. Wow, nggak kelihatan. Ya. Saya pergi ke gereja. Yang kelihatan siapa? Allah. Saya pergi ke kantor. Yang kelihatan siapa? Allah. Saya pergi pelayanan, saya berkhotbah. Yang kelihatan siapa? Allah. Ya, sekalipun Vincent ya ini contohnya. Karena hidup saya tersembunyi di hadapan Allah. Mari kita berikan terima kasih, tepuk tangan untuk Vincent, Tuhan berkati ya. Ya. Kalau kita ngomong Yesus hidup dalamku, Dia begitu besar. Dia semakin besar, aku semakin berkurang. Ego kita semakin kecil, Bapak Ibu, bahkan semakin hilang. Tapi yang semakin dipermuliakan adalah Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana supaya Yesus hidup dalamku? Yesus hidup dalamku. Bagaimana? Yesus hidup dalamku. Aku mau. Tapi bagaimana supaya Dia hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara? Dalam
ayat 19 bagian B yang kita baca tadi. Paulus berkata, apa tadi? 122 ya. Galatia 2:19 bagian B, 122 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan dengan Kristus itu berarti telah mati bagi Kristus. Ya. Bagaimana supaya Yesus hidup di dalamku? Aku harus mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apakah Paulus disalibkan dengan Kristus? Kalau Paulus disalibkan dengan Kristus, kok masih bisa menulis surat? Kok masih bisa kirim surat? Apa artinya Bapak Ibu, aku telah disalibkan dengan Kristus? Hal itu dijelaskan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6, Paulus jelaskannya apa yang disalibkan itu, apa yang harus mati. Mari baca 221 ya. Supaya Yesus hidup di dalam kita, kita harus mati di dalam Kristus. Mati bagi Kristus. Mati yang dimaksudkan apa? Itulah manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Penyembahan berhala, termasuk berhala modern hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang gak bisa lagi lepas dengan gadgetnya. Orang yang gak bisa lagi meninggalkan gamenya. Ia lebih banyak waktu main game, pegang gadget daripada pegang Alkitab, daripada baca Alkitab. Padahal gereja kita memprogramkan 3 pasal satu hari, pada hari Minggu itu 5 pasal. Kita programkan sedang di gereja kita ini supaya dari Kejadian sampai Wahyu kita baca. Bukan cuma judulnya, tapi isinya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, selesai enggak Kejadian sampai Wahyu? Iya, yes pendeta. Kok cepat kali? Ya judulnya saya baca, Kejadian, Keluaran. Bukan, semua. Manusia lama itu adalah hidup yang dikuasai oleh perseteruan, permusuhan, perselisihan, iri hati, egois, dikendalikan oleh roh pemecah. Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat kelanjutannya dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 dan 20. Manusia lama itu ciri-cirinya disingkat dengan SOS. Senang melihat orang susah. Kalau orang itu susah, cak seneng nian dia. Nah baru kau terasa, memang kau sombongnya bukan main selama ini. Sekali kali kau kena batunya. Wah dia senang. Kalau ada orang susah, dia bahagia. Lalu dia juga susah kalau orang senang. Wah, kalau orang senang, baru punya mobil. Oh sombongnya bukan main. Baru bisa beli rumah. Padahal 20 tahun. Kontrak dia itu. Aku yang duluan punya rumah. Wow. SOS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Hebat nian. Bini baru 1 lah sombong. Nah, emangnya bini mau berapa? Dia nggak tahu lagi apa yang mau dikatakan tentang orang itu, ya. Nggak ngerti lagi dia. Pokoknya akhirnya nggak benar pun nih ngomonginya. Ya, gitu Bapak Ibu dan Saudara. Itu ciri-cirinya orang yang hidup dalam hidup yang lama. Selalu ada pemberontakan. Semua orang itu salah. Yang benar dia itulah Bapak Ibu dan Saudara. Itu ciri-ciri manusia lama. Supaya Yesus itu hidup di dalam diri kita, manusia lama, manusia daging harus mati. Amin.
Kalau udah mati nggak tersinggung lagi. Kalau udah mati nggak sakit hati. Walau dikatain, walau diludahi, percaya enggak? Coba kita praktekkan. Mana Stefanus tadi? Ada tadi Stefanus datang di sini. Sini dulu Nus. Ini teman yang baik ini Stefanus ini. Coba kita praktekkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa orang yang sudah mati itu, ya itu kita contohkan di sini, ya. Ini Nus. Jangan garuk-garuk kepala Nus, berkat ini. Tidak bisa semua jemaat ini dalam khotbah maju ke altar ini. Nah, itu tidak banyak orang, tapi Stefanus dapat kehormatan. Itu ya. Stefanus ini ketua sekolah minggu kita. Ini penuh dengan semangat Bapak Ibu dan Saudara. Komitmen kita udah dibuat dengan Pak Pembina kemarin. Guru-guru juga dikontrol pembacaan Alkitabnya, materinya. Ya banyak hal yang dibuat. Bahkan saking semangatnya Stefanus ini saya katakan Bapak Ibu disuruh guru-guru itu datang jam 8 pagi untuk berdoa. Dia lupa ada yang punya anak, punya suami, punya istri. Yang penting ayo datang doa. Itu saking semangatnya. Tapi tadi dia bicara-bicara kayaknya kepagian, katanya Pak Pendeta, katanya. Tak apa-apa, yang penting semangatnya kita lihat, bukan yang kurangnya. Boleh lagi dirembuk, ya enggak, ya setengah jam ke depan. Yang penting guru-guru datang berdoa. Luar biasa ketua kita ini. Beri tepuk tangan untuk ketua kita ini dulu. Itu. Jadi kalau orang yang mati, nah kita minta dulu Stefanus rebahkan diri, ya enggak, ya. Nah itu. Agak kesinilah supaya kelihatan, ya enggak, ya agak kesini, ya. Ya gitu. Nah. Bersihnya di depan ini Bapak Ibu, tenang aja. Kalau tangan orang udah mati itu kan dibenerin orang seperti itu kan. Sepatunya juga biasanya jempol itu diikat Bapak Ibu, ya gitu. Nah, kalau orang atau Bapak Ibu satu hari udah mati seperti ini dikatai pun gak tersinggung. Jelek kau Stefanus. Tidak tersinggung lagi dia ini. Ya, apapun kata orang, kau pelit kau, nggak tersinggung. Digosipin orang pun nggak tersinggung, nggak sakit hati, Bapak Ibu. Kalau udah mati, kalau udah mati, dilemparin orang dengan kertas dengan batu, nggak sakit hati lagi. Bahkan kalau diludahi Bapak Ibu, ya, dia nggak sakit hati lagi. Kalau diludahin orang, nggak sakit hati karena udah mati. Nah, nggak percaya Bapak Ibu? Orang kalau udah mati nggak tersinggung. Nggak percaya pergi besoklah ke pemakaman itu, ya, jelek kau, jelek, maki-makilah dia nggak tersinggung. Orang yang tersinggung itu manusia lamanya masih hidup, ya, nggak lagi tersinggung. Yesus hidup di dalam diri kita. Supaya dia hidup dalam diri kita, daging ini harus dimatikan. Karena daging inilah senjata daripada dosa. Ini alat dosa yang digunakannya untuk kita sakit hati, perasaan kita sakit hati, kecewa. Salaman aja bisa sakit hati Bapak Ibu dan Saudara. Pendeta itu waktu salaman dengan saya, tangannya dilapnya pula seperti ini. Najis nian tangan aku ini. Aduh. Coba kalau yang itu lewat. Wah, mulai dibandingkan lagi. Coba kalau dia, lama nih yang dipegangnya. Hampir 5 menit. Digoyang-goyang seperti ini. Udah ke atas goyang-goyang kiri lagi. Coba kalau kita sebentar dia dilepaskan katanya. Bukan di GMI Prata Bapak Ibu dan Saudara. Pernah ada saya dengar orang Kristen ngomong seperti itu tentang pendetanya. Kalau Bapak Ibu mah baik-baik lah. Nggak pernah ngomong tentang yang jahat-jahat dengan pendeta ya. Iya di depan pendeta maksud saya. Iya. Iya di belakang nggak tahu saya Bapak Ibu dan Saudara. Nggak tahu saya kalau di belakang. Bapak Ibu. Kalau udah mati nggak gampang kecewa Bapak Ibu. Nggak gampang tersinggung Bapak Ibu. Nggak. Ya. Kayak Stefanus ini. Ya, tapi ini contoh aja Bapak Ibu, jangan lupa bangun Nus ya, nanti susah kami ya. Beri tepuk tangan untuk ketua kita ini. Itu gambarannya kalau udah mati Bapak Ibu dan Saudara. Supaya Yesus hidup dalam kita, daging kita ini harus mati. Manusia lama kita itu harus mati. Yesus hidup dalamku, itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita terus diperbaharui, terus dipimpin, diubah, dibaharui.
Ada satu ayat yang saya kutip 2 Korintus 5 ayat 17. Saya minta jemaat bacanya 1, 2 ya. Sekali lagi, orang yang sudah hidup di dalam Yesus, manusia lama itu sudah lewat. Tidak zamannya lagi sekarang kecil hati, sakit hati, tersinggung Bapak Ibu. Tidak zamannya lagi kalau sudah di dalam Yesus, simpan kekecewaan, simpan kemarahan itu. Enggak zamannya. Itu dulu. Kapan? Waktu kita masih di luar Yesus. Waktu kita belum percaya, masih hidup dalam daging. Mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah sakit hati. Kalau marah enggak ketulungan. Tapi setelah kita di dalam Yesus, Firman mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sedang terus diperbaharui, dibaharui. Masih bisa buat salah Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi cepat-cepat dia bertobat, cepat-cepat dia berubah. Orang yang di dalam Yesus, yang Yesus tinggal di dalam dirinya, begini. Kalau dia tidak atau dia sakit hati atau dia tidak suka tiba-tiba kepada orang itu karena orang itu menyukai dia. Ya. Contohlah tadi pagi saya katakan ketika saya enggak suka kepada Bapak Pendeta Roy, sekalipun saya suka sama dia sebenarnya. Suka, ini contohnya aja. Ketika saya enggak suka, ketika saya benci Pendeta Roy ini, ya. Kalau orang Yesus hidup dalam orang itu, dia enggak terus-menerus bicara kesalahan Pendeta Roy. Memang Pendeta Roy ini seperti ini, memang dia itu egois, memang dia itu hanya melihat orang, saya enggak diperhatikannya. Enggak begitu Bapak Ibu. Orang yang Yesus tinggal dalam dirinya, ketika dia tidak suka kepada orang lain, ketika saya tidak suka kepada Pendeta Roy, maka dia bertanya begini, apa yang salah dalam diriku? Kenapa sampai pendeta pun tidak suka aku? Sampai pendeta pun aku benci. Apa yang salah dalam diriku? Kenapa aku membenci orang lain? Kenapa aku enggak suka kepada orang ini? Apa yang salah dalam diriku? Dia koreksi diri Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dibaharui, untuk menjadi lebih baik. Bukan orang lain yang salah, bukan orang lain yang salah, tapi dia lihat koreksi dirinya. Apa yang salah dalam diriku, sehingga aku gak suka kepada orang ini, sehingga aku benci kepada orang ini. Ketika Yesus disalibkan, ada yang cambuk dia, ada yang ludahi dia. Waktu Yesus bangkit, ketika Yesus bangkit, ada enggak dia ngomong? Siapa kemarin ngomong kalau kau benar anak Allah? Turun dari salib itu, mana orangnya? Siapa kemarin yang paling kuat mukul aku? Siapa yang ludahi aku? Yesus cari enggak waktu dia bangkit? Yesus cari enggak? Kenapa enggak dicari? Enggak ada di hatinya yang itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang yang maki itu bukan ada di hatinya, enggak simpan di hatinya. Orang yang nyalibkan itu enggak disimpan dalam hatinya. Orang yang maki itu enggak disimpan dalam hatinya. Tapi yang ada di hatinya siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Maka murid-murid yang dicari. Dia cari murid-murid, dia tampakkan dirinya kepada murid-murid. Kenapa yang enggak dia cari orang yang nyalibkan dia itu? Karena dia enggak sakit hati lagi sama mereka. Terlalu singkat waktu ini mencari-mencari, yang meludahi 4 kali 5 kali, yang ngejek-ngejek, yang ngomong seperti ini, yang nyalibkan aku. Ngabisi waktu. Terlalu singkat hidup ini untuk mengerjakan yang seperti ini. Yang lebih penting aku cari muridku, aku tampakkan kepada mereka bahwa aku sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang ada di hatimu itu mengarahkan hidupmu. Kemana engkau pergi, apa yang kau kerjakan. Jikalau Yesus ada dalam diri kita, maka selalu kita pikirkan adalah hal-hal kebaikan, perkara-perkara yang di atas.
Tidak hanya berorientasi bagi dunia. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang lama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bisa saja seperti ini, digambarkan itu seperti ulat. Saya suka tanaman, saya ada tanam beberapa tanaman di atas. Ada pohon jeruk juga, 1, 2, ada 4 pohon lah. Saya tanam. Suatu kali Bapak, Ibu, dan Saudara, saya terkejut. Wow, ini pohon daun-daunnya sudah habis semuanya. Oh, saya sudah menduga, pasti ada ulat ini. Pasti ada ulat. Cari-cari. No, ada hijau pula warnanya seperti daun itu. Jadi sulit kelihatan. Saya ambil Bapak, Ibu, saya letakkan. Karena pakai sendal, saya gosok-gosok ke di lantai itu. Sampai dia mati. Udah rusaknya tanaman. Cari lagi, ada lagi yang kecil. Ambil lagi, dimatikan lagi. Ulat itu bikin rusak tanaman. Bikin habis dia daun. Pinter pula dia, bukan yang tua yang dimakannya, yang muda dihabisinya duluan. Dari pucuk-pucuknya itu habisinya, ngerusak. Itulah kalau ulat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kalau ulat ini pun kalau mengalami metamorfosa, dia mengalami perubahan. Kalau orang Kristen itu terus berjuang, baca Alkitab, tekun berdoa, tekun beribadah, tekun baca Alkitab, rajin persekutuan, ada komunitas, terus dibaharui, akhirnya jadi kupu-kupu. Lihat seleranya Bapak, Ibu, udah berbeda. Kalau tadi ini ulat, orang gak suka kepada dia. Kalau manusia lama itu masih ada, damai persekutuan, dia datang, pecah persekutuan itu. Gereja itu damai, dia datang, konflik. Itu orang-orang yang hidup dalam manusia lama. Masa lalu kita bisa seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi setelah kita ketemu dengan Kristus, kita diubah, dibaharui sedikit demi sedikit, terus menerus dibaharui pikiran kita. Oh, aku sudah di dalam Tuhan, masa cara hidupku seperti ini, masa hidupku tidak menjadi berkat, terus dibaharui. Beda enggak ulat dengan kupu-kupu? Banyak sekali perbedaannya. Ulat ditakutin orang, kupu-kupu disenangin orang. Kenapa? Indah. Saya berharap hidup orang-orang yang di dalam Tuhan itu indah, Bapak, Ibu. Disenangin orang. Kita enggak datang dicari orang. Manalah si Anu ya? Kok enggak datang di kelas meeting kita ini ya? Kok si Anu kok enggak hadir di pertemuan kita ini? Si Anu kok enggak datang di gereja kita ini ya? Rasanya enggak enak, kok sepi ya? Si Anu di mana? Jangan nanti, Marsan, syukur ya. Kalau enggak datang dia, lepas kita, bebas kita. Kalau dia datang, Bapak, itu manusia lama. Satu kali Martin Luther mengamati kambing gunung, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia perhatikan kambing gunung ini sedang berada di tebing. Itu jalannya sempit sekali, dan di tebing itu terjalan, di bawah itu ada danau. Itu diceritakannya. Ini hanya sebagai gambaran aja, Bapak, Ibu. Jalan itu kecil, kambing gunung satu dari sana, satu dari sini ingin berpapasan, ingin lewat. Tapi Bapak, Ibu, jalan itu saking sempitnya nggak bisa berlewat seperti itu. Nggak muat. Kalau memaksakan diri akan ada yang jatuh, mati. Kambing gunung saling menunggu, saling melihat. Akhirnya ada naluri. Satu kambing gunung itu tadi merundukkan dirinya, dia tundukkan dirinya, dia rebahkan dirinya, Bapak, Ibu. Dan satu kambing gunung itu naik dari atasnya, dia langkahi, terpijak juga bagian tubuh, tak apa-apa, sehingga tujuan mereka tercapai. Sehingga selamat dua-dua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kambing gunung enggak pernah datang ke gereja, tapi bisa rendah hati. Ya, kambing gunung enggak baca Alkitab, tapi tahu nolong sesama. Bagaimana orang yang rajin ke gereja? Bagaimana saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang ngaku Yesus tinggal dalam diri kita? Apakah kita semakin rendah hati seperti Yesus Kristus? Dia tinggalkan sorga, dia datang ke dunia, dilahir bukan di istana, di kandang domba, merendahkan diri serendah-rendahnya demi manusia.
Coba cek diri kita Bapak Ibu, semakin rendah hatikah kita di dalam hidup ini? Semakin seperti Yesuskah kita dalam hidup ini? Biarlah Tuhan tolong kita untuk terus maju. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya akan sampaikan kemana arah gereja kita pada tahun 2020 ini. Tahun 2020 ini ada 2 program gereja kita yang akan kita kerjakan, yaitu melengkapi jemaat menjadi pengerja. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara semua jemaat GMI Efrata ini tidak hanya menjadi percaya kepada Yesus, tetapi mereka menjadi pengerja, ambil bagian dalam pelayanan, apakah di kelas meeting P3MI, P2MI, PWMI, di kelas meeting, atau di mana saja Bapak Ibu dan Saudara. Menjadi pelayan, pengerja itu adalah pelayan. Jadi next level ya, jangan hanya diam, tidak ambil bagian dalam pelayanan. Kita harapkan seluruh jemaat di tahun 2020 ini dan ke depan menjadi pelayan. Ya. Apa kriterianya? Kriteria pengerja itu berarti dia mengerti kehendak Allah. Allah menghendaki supaya ia atau saya menyelamatkan orang berdosa. Dia mengerti bahwa Allah menghendaki hidup saya ini membawa jiwa kepada Yesus Kristus. Lalu berikutnya, dia mampu sharing, membagi firman Tuhan, membimbing orang kepada Allah. Dia tahu, bisa ceritakan tentang Yesus, bisa ceritakan tentang keselamatan. Ayo, dia bersaksi kepada orang lain supaya orang itu percaya kepada Yesus. Itu seorang pengerja Bapak Ibu dan Saudara. Seorang pengerja itu hatinya sedih melihat ada temannya, melihat keluarganya enggak percaya kepada Yesus. Dia rindu bawa orang itu kepada Yesus Kristus. Dia rindu supaya orang itu diselamatkan. Lalu kriteria yang berikutnya, dia tetap menjaga hubungan dengan orang percaya. Hubungannya baik dengan orang percaya. Hubungannya baik dengan orang-orang yang tidak percaya. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi kesaksian. Dia tetap jaga kesaksian hidupnya. Sehingga dimanapun dia berada, sekali lagi memberkati banyak orang. Ke arah itulah kita harapkan seluruh jemaat di tahun 2020 ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan Saudara? Kita akan mengalami pemuritan, kita akan muridkan. Di mana wadah pemuritan kita? Di kelas meeting, di P3MI, di P2MI, di remaja. Di mana pemuritan kita? Di komunitas PWMI. Pemuritan akan kita bangun di sana Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu, saya berharap sekali lagi kita bisa mengikuti persekutuan kita. Kegiatan kita akan kita mulai pada tahun ini Bapak Ibu dan Saudara. Semua kegiatan kita akan kita mulai. Komunitas akan kita bangun. Satu komunitas unggulan gereja metodis itu adalah kelas meeting. Ya, maka kalau kita lihat, anggota jemaat kita yang ikut kelas meeting per 15 Agustus 19 adalah 316 orang. Ini kehadiran tertinggi. Jemaat kita Bapak Ibu dengan konferensi resort kemarin itu 395 jiwa. Jemaat dewasanya itu 857 yang dewasa. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang hadir 316 ini juga anak-anak ada. Tapi kita anggap aja lah 857 ini Bapak Ibu ya dewasa. Kalau kita kurangkan dengan di sini berarti ada 541 orang jemaat yang belum ikut kelas meeting. Bisa jadi salah satunya di antara kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kegiatan gereja akan kita mulai, kelas meeting kita mulai, P2MI akan kita mulai, ya. Mari hadir, ikut terlibat di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara, terutama keluarga muda. Banyak belum ikut dalam komunitas. Keluarga-keluarga muda belum ikut kelas meeting, belum ikut P2MI, belum ikut PWMI, belum ikut. Maka tahun ini akan kita buat komunitas kelas meeting keluarga muda, kelas meeting milenial. Ya, yang baru menikah masuk ke sana, yang punya anak satu. Nah, Dedi udah ketawa dia. Di situ tempatku katanya. Dedi. Ini satu lagi Harahap. Siapa ini Harahap? Willy. Nanti bulan 3 dia menikah. Tempatnya di sana. Orang-orang muda ini harus kita jaga. Kalau enggak nanti pergi, Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, kemana arah gereja kita? Kita akan tata gereja kita ini ulang Bapak Ibu dan Saudara supaya ibadah kita, tempat ibadah kita lebih nyaman. Kita akan tata ruangannya, ya, sound systemnya supaya tidak lagi banyak efeknya, gemanya, ya, lampunya Bapak Ibu dan Saudara kita akan tata ulang dan kita akan ada videotron nanti. Sehingga ketika ibadah kita begitu jelas,
Kita butuh lebih kurang 1,5 M untuk ini bersama dengan Bethlehem. Semua biaya untuk rehab ini semuanya, renovasi dan sound systemnya, lightingnya, dan videotronnya, kita butuh 3M Bapak Ibu dan Saudara. Kita bagi dua, 1,5 M kita Bapak Ibu. Mari kita doakan ini, supaya betul-betul nanti kita akan alami bagaimana indahnya persekutuan kita. Bapak Ibu dan Saudara, memang ada orang yang berkata jemaat gereja kita udah nyaman, tapi gereja Metodis Indonesia Efrata ini levelnya berbeda-beda. Iya, ada yang orang katakan, wah masih panas, oh gaungnya begini. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kerjakan ini. Kiranya Tuhan tolong kita melakukannya, Tuhan berkati kita melakukannya. Doakan, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Saya berharap kita mencintai gereja Tuhan di tempat ini, di mana kita sudah bertumbuh, di mana kita sudah tertanam. Mari kita cintai gereja ini, mari kita doakan gereja ini, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja ini. Kita doakan program kita ini sekali lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu bangkit berdiri? Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara mendoakan. Kita doakan tema tahunan kita supaya Yesus hidup di dalam diri kita. Kita doakan program kita supaya semua jemaat menjadi pengerja, menjadi pelayan. Dan kita doakan juga untuk menata ulang ruang ibadah kita, sound system kita, lighting kita, videotron. Kita doakan supaya semua berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita membuka suara kita, doakan pribadi kita supaya Yesus hidup di dalam diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengeluarkan suara. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah sekali lagi Tuhan Yesus hidup di dalam diri kami. Yesus memimpin hati dan pikiran kami kepada kehendak Allah. Yesus itu semakin besar dan kami semakin kecil. Sekali lagi Yesus hidup di dalam kami, itu terjadi terus pembaharuan dalam diri kami. Kehidupan kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Karakter Kristus semakin kami hidupi, firman Allah semakin kami lakukan. Kami berdoa Tuhan supaya manusia lama itu dihancurkan, dilepaskan dalam diri kami. Bapa di dalam nama Yesus, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan Yesus, seluruh jemaat ini menjadi pengerja. Oh, mereka menjadi pelayan Tuhan, mereka akan gemar mencari jiwa, oh menyaksikan ke Yesus Kristus bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk renovasi atau pembenahan tentang ruang ibadah kami ini Tuhan. Kami doakan untuk sound system yang akan kami perbaharui juga, untuk lampu, untuk videotron. Kami membutuhkan dana yang begitu besar bersama dengan GMI Bethlehem. Kami bersama-sama, biarlah semuanya ini boleh jadi. Biarlah Engkau juga menggerakkan anak-anak-Mu Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, supaya mereka menerima berkat yang lebih pada tahun ini, supaya melalui berkat itu mereka juga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami doakan, Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan persepuluhan hari ini. Mereka yang sudah mempersiapkannya, berkati mereka Tuhan. Biarlah sebagai tanda hormat dan takut akan Tuhan, sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan, 1/10 setiap yang kami terima, kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat ini, materaikan firman Tuhan dalam hati mereka. Itu seru doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya mari kita katakan amin.